Saudari-saudaraku yang terkasih, saya tidak tahu persis bagaimana perasaan dan sikap Anda atau saudari-saudara ketika Yesus mengatakan kepada kita, janganlah khawatir akan hidupmu, tentang apa yang kita makan, tentang apa yang akan kita pakai. Saya kira di masa pandemi ini, rasa khawatir bertambah. Ya, kita banyak yang mengalami kecemasan, banyak yang mengalami kekhawatiran, mungkin cemas, takut, khawatir, ya terpapar virus corona, khawatir karena pendapatan, usaha tidak menentu, khawatir karena pendidikan anak yang mungkin juga mengalami kesulitan dalam biaya dan segala macamnya. Kita hidup di dunia ini dalam suatu realitas yang memang tidak gampang. Situasi itu mungkin menambah kepada kita kecemasan dan kekhawatiran. Tapi hari ini justru Yesus mengatakan, janganlah khawatir. Saudari-saudaraku yang terkasih, itu semua dikatakan kepada orang-orang pada zamannya dan kepada kita semua. Ada satu hal yang sungguh indah diungkapkan. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Yesus juga mengingatkan kepada kita untuk dapat melihat dan menyadari keutamaan-keutamaan dalam hidup kita, bahkan untuk belajar dari kehidupan lingkungan sekitar kita. Dari burung-burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, toh diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bahkan bunga bakung pun begitu indah didandani oleh Allah. Bukankah kalian jauh melebihi burung-burung itu? Artinya di sini Yesus mau mengatakan bahwa kita sebagai manusia ciptaannya itu sungguh berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita dalam kesulitan, Tuhan tidak akan membiarkan kita di dalam kelemahan-kelemahan kita. Ketika mengutus para muridnya, kita tahu bahwa Yesus melarang mereka untuk membawa bekal. Ya, jangan membawa roti, jangan membawa pakaian, ya, kecuali tongkat. Uang pun jangan. Ya, ketika kita mau bepergian, seringkali kita ya persiapannya luar biasa. Mungkin harusnya pergi pagi pun kita sampai jam 12 malam kita masih persiapan macam-macam. Ya, takut, cemas kalau ada hal yang ada yang ketinggalan. Saudari-saudaraku yang terkasih, banyak orang kudus bertumbuh di dalam kekudusan ketika mereka mengalami penderitaan, ketika mereka kelaparan, ketika mereka mengalami kemiskinan, ketika mereka hidup di bawah ancaman pembunuhan dan segala macam. Yesus berjanji bahwa kita tidak akan pernah diuji melebihi kekuatan kita, bahwa kita akan diberi cukup rahmat untuk mengatasi berbagai macam godaan dan tantangan yang datang. Injil hari ini menantang kita untuk bertanya kepada diri kita sendiri. Sebenarnya siapakah Tuhan kita? Allah atau Mamon? Jika kita terlalu khawatir tentang uang atau tentang kehidupan duniawi ini, kita akan kehilangan tindakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jika kita memusatkan perhatian kepada Allah, kita mungkin merasakan kekurangan uang atau materi. Tetapi yang jelas, kita tidak akan pernah kekurangan kasih dari Allah. Kekayaan bukanlah ukuran kedudukan rohani kita. Maka tadi dikatakan dalam Injil, Yesus mengatakan sesuatu yang sangat indah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudari-saudaraku yang terkasih, saya kira ini bukan omong kosong. Ini adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang real. Karena ketika kita mengalami kekuatan dari Allah dan hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, maka ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan, kita tidak akan mudah menyerah. Kita akan kuat, kita akan bertahan di dalam situasi-situasi itu, dan kita akan menjadi seorang pemenang.
Saudari-saudaraku yang terkasih, mendahulukan Allah dalam hidup kita adalah bentuk pertempuran spiritual tertinggi di dalam kehidupan beriman. Paulus mengatakan, "Aku bermegah atas kelemahanku, agar kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, siksaan, kesukaran, penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Paulus selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dan ketika kita menyadari kelemahan diri kita, kita dapat mengarahkan hidup kita kepada kekuatan Tuhan sendiri dan membiarkan Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang menjadi andalan dan kekuatan kita. Maka marilah kita jalani hidup kita dengan penuh iman dan serahkanlah segala sesuatunya kepada Tuhan, karena Dialah yang akan menyelesaikan segala sesuatunya untuk kehidupan dan kebaikan kita umatnya. Tuhan memberkati.